Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kita berjumpa kembali di Meja Yansa. Namun kali ini video kita agak berbeda karena ada 10 resep olahan pisang yang telah kita gabung dan bisa kamu pilih. Nah, nanti silahkan tulis di kolom komentar kira-kira mana nih resep yang sangat enak menurut kamu dan bisa kamu coba di rumah. Jangan lupa jika ada juga ide atau saran-saran yang ingin kita coba di channel YouTube Meja Yansa, disilahkan ya. Nah, ini yang terpenting, jangan lupa di subscribe juga ya, agar kita semakin semangat menghadirkan resep-resep di channel YouTube Meja Yansa. Silahkan memilih dan selamat menonton. Yang pertama, bolu pisang merekah tanpa telur. Bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah pisang ukuran sedang, 250 gram tepung terigu, 150 ml air, 150 gram gula, 1 sendok teh baking soda, 1 sendok teh baking powder, 4 sendok makan minyak goreng, 2 sendok makan minyak pisang, boleh di skip. Masukkan air dan gula dalam panci, aduk rata, lalu masak. Pastikan hingga gula larut bersama air. Langsung angkat, tidak perlu mendidih. Hancurkan pisang menggunakan garpu. Lalu masukkan air gula yang telah dingin dan aduk rata. Ayak tepung terigu agar tidak ada yang bergerindil ya. Masukkan baking powder dan baking soda. Aduk rata kembali, lalu masukkan adonan pisang ke dalam tepung terigu dan disaring agar benar-benar tidak ada yang bergerindil. Kemudian aduk rata hingga semua adonan ini tercampur dan masukkan juga minyak goreng bersama minyak pisang. Aduk rata. Siapkan kertas cupcake beserta cetakan yang berlubang. Masukkan adonan hingga benar-benar penuh. Siapkan kukusan. Pastikan airnya telah mendidih seperti biasa. Tutup menggunakan kain serbet. Kukus selama 20 menit. Lalu setelah matang, angkat dan dinginkan. Yang kedua, muffin pisang. Kita siapkan bahannya. 3 buah pisang Ambon, di sini sudah benar-benar matang. Atau pisang Cavendish juga boleh ya. Kemudian 185 gram tepung terigu, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanila bubuk, 100 gram mentega atau margarin, 100 gram gula pasir atau gula putih, 1 butir telur, di sini berukuran sedang ya. Selanjutnya kita mengetim atau mencairkan mentega. Saya di sini menggunakan air panas, lalu menggunakan wadah yang tahan panas dan mencairkan mentega di atas air panas tadi ya, yang barusan mendidih. Nah, seperti ini. Setelah benar-benar cair, angkat dan dinginkan. Kupas pisang. Di sini saya menggunakan pisang Ambon yang sudah matang ya, atau benar-benar matang. Sesuai dengan resep kita pergunakan sebanyak 3 buah. Lalu saya haluskan menggunakan whisker. Boleh juga menggunakan sendok garpu. Setelah halus seperti ini, siapkan dari gula pasir lalu masukkan ke dalam campuran pisang. Aduk rata menggunakan whisker. Setelah benar-benar rata, masukkan 1 butir telur.
Aduk kembali menggunakan whisker hingga benar-benar rata juga ya. Kemudian masukkan mentega yang telah dicairkan sebelumnya dan telah dingin ya. Ayak tepung terigu. Ayak juga bersama baking powder, baking soda, dan vanila bubuk. Ayak bersamaan dari bahan-bahan kering ini gunanya agar tidak ada bahan kering yang bergerindil ya. Aduk menggunakan whisker hingga benar-benar rata. Jika ingin menggunakan sendok juga boleh atau spatula ya. Yang penting bahan-bahan ini semuanya rata. Siapkan kertas muffin seperti ini. Boleh menggunakan motif apa aja ya, bebas. Masukkan beberapa sendok dari adonan muffin ini, jangan terlalu penuh, cukup 3/4 saja. Maksudnya 3/4 dari cetakan ya. Siapkan ke dalam loyang, karena sebentar lagi kita akan mengovennya. Dan boleh ditaburi dengan topping seperti ini, seperti irisan almond, cocoa chips, atau mesis juga boleh. Siapkan oven yang telah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit. Lalu masukkan ke dalam oven di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas bawah ya. Selama 30 menit. Setelah 30 menit dan mengembang ya, kelihatan, jangan langsung keluarkan dari oven, buka penutup oven, tunggu dulu menyesuaikan dengan suhu ruang, lalu keluarkan dari oven. Nah, ini dia muffin pisang kita. Selanjutnya resep yang ketiga, bolu pisang coklat. Ukuran loyang yang saya gunakan 22 x 10 x 5 cm. Kita oleskan menggunakan mentega atau margarin tipis-tipis. Lalu kita taburkan menggunakan tepung terigu hingga keseluruhan permukaan bagian dalam dari loyang ini benar-benar rata. 60 gram tepung terigu, 20 gram coklat bubuk, 3 buah pisang yang telah atau benar-benar matang, 100 gram gula pasir atau gula putih, 30 gram cocoa chips, 7 sendok makan minyak goreng, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanila bubuk, 1 sendok teh TBM atau SP, 1 bungkus dari susu bubuk, setengah sendok teh baking powder, 2 butir telur. Siapkan wadah kering, pecahkan kedua telur, masukkan gula pasir, masukkan TBM atau SP atau ovalet ya. Mixer kurang lebih selama 10 menit hingga putih mengembang dan berjejak seperti ini. Setelah 10 menit, sisihkan pada wadah yang berbeda. Kupas kulit pisang, masukkan ke dalam wadah. Di sini benar-benar matang ya pisangnya. Kemudian haluskan menggunakan garpu. Menggunakan whisker juga boleh, tergantung dari alat yang dimiliki masing-masing di rumah ya. Setelah halus seperti ini, sisihkan. Kemudian ambil dari adonan telur tadi,
ayak tepung terigu bersama coklat bubuk dan susu bubuk. Di sini susu bubuknya 27 gram ya. Masukkan juga vanila, baking powder, baking soda, dan ayak. Aduk rata menggunakan spatula saja. Setelah benar-benar rata, masukkan pisang yang telah kita haluskan sebelumnya, minyak goreng, kemudian aduk kembali menggunakan spatula. Jangan berlama-lama dan dipastikan bagian dasarnya tidak ada lagi minyak goreng ya. Kemudian masukkan ke dalam loyang yang telah kita oleskan mentega dan taburi dengan tepung terigu. Taburi dengan coco chips. Panaskan oven selama 10 menit dan masukkan adonan ke dalam oven. Di sini menggunakan api atas bawah ya. Di suhu 150 hingga 160 derajat Celcius selama 35 menit atau tergantung dari oven masing-masing. Nah, kita coba lakukan tes tusuk. Jika telah matang, keluarkan dari oven. Dan jika sudah dingin, keluarkan dari loyang. Nah, ini dia dari bolu pisang coklat kita, ya. Resep yang keempat, bolu pisang keju. Ini sangat enak sekali ya. Siapkan bahannya 170 gram keju krim atau cream cheese, 3 sendok makan gula pasir yang telah dihaluskan, lalu mixer kurang lebih selama 1 menit. Sisihkan. Di sini saya aduk menggunakan spatula ya. Masukkan 1 butir telur. Masukkan juga 1 sendok makan air, 1 sendok makan perasan jeruk lemon. Kemudian mixer kurang lebih selama 1 menit saja. Matikan mixer, masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk rata menggunakan spatula. Sisihkan. Pada wadah berbeda, ayak tepung terigu sebanyak 100 gram, 3 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh soda kue, setengah sendok teh garam, lalu ayak. Aduk menggunakan sendok agar benar-benar rata ya bahan kering ini. Siapkan 200 gram pisang. Di sini saya menggunakan pisang raja yang benar-benar matang. Potong kecil-kecil dan masukkan ke dalam blender. Masukkan juga 100 gram gula pasir atau gula putih, 2 butir telur. Blender kurang lebih selama 1 menit saja atau benar-benar halus. Lalu masukkan pisang yang telah di blender bersama bahan kering sebelumnya. Namun jangan masukkan sekaligus, bertahap sebanyak 3 kali ya. Tetap aduk menggunakan whisker sehingga keseluruhan adonan ini menjadi rata. Siapkan juga 50 ml minyak goreng. Masukkan ke dalam adonan 1 sendok makan vanila cair atau setengah sendok teh vanila bubuk juga boleh. Aduk kembali hingga benar-benar rata. Siapkan cetakan yang telah dioleskan minyak goreng seperti ini. Kemudian masukkan dari bahan cream cheese ke dalam plastik segitiga.
semprotkan ke dasar masing-masing cetakan. Seperti ini, masukkan ke dalam kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya dan tutupnya menggunakan kain serbet ya. Kukus selama 10 menit. Kemudian masukkan bahan pisang atau adonan pisang ya ke dalam plastik segitiga juga. Setelah 10 menit buka penutup kukusan dan semprotkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah kita kukus dari cream cheese tadi ya. Kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit angkat dan jika sudah dingin baru keluarkan dari cetakan. Kue ini sangat enak sekali karena sudah diberikan keju krim ya, atau cream cheese ya. Wajib kamu coba di rumah. Selanjutnya resep yang kelima, kue pisang spesial. 1 sendok makan dari margarin atau mentega, oleskan ke dalam teflon. Keseluruhan teflonnya. Kenapa spesial? Karena hanya menggunakan 1 butir telur ya. Siapkan bahan 3 buah pisang matang. Di sini saya menggunakan pisang Ambon. Kupas kulit pisang. Lalu saya iris kecil-kecil. Seperti ini. Lakukan hingga keseluruhan pisang habis. Potongannya kurang lebih setengah sentimeter. 2 sendok makan gula pasir atau gula putih. Taburkan di atas teflon. Kemudian ambil 2 sendok makan gula palem. Taburkan juga ke dalam teflon. Di sini juga boleh menggunakan gula pasir saja atau gula palem saja juga boleh. Kemudian susun dari irisan pisang yang telah kita iris sebelumnya. Siapkan 1 butir telur, masukkan ke dalam wadah 100 gram gula pasir atau gula putih. Campur bersama telur, kemudian 1 sendok teh vanila cair. Aduk menggunakan whisker. Nah, setelah warnanya agak putih, masukkan 130 ml susu, 40 ml minyak goreng, ayat 150 gram tepung terigu. Di sini tepung terigu serbaguna ya. Kemudian 1 sendok makan perasan jeruk lemon. Setengah sendok teh baking powder. Aduk rata menggunakan whisker. Seperti ini. Ya, dipastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu tuang ke dalam wajan yang telah kita taburi sebelumnya gula, baik gula pasir ataupun gula palem, dan disusun dari pisang yang telah kita iris-iris. Siapkan api sedang cenderung kecil selama 25 menit dan tutup ya. Nah, seperti ini. Setelah 25 menit angkat, matikan api. Kemudian balikkan. Di sini saya menggunakan piring ya. Nah, bagian atas tadi kita jadikan bagian bawah agar keseluruhan dari kue kita ini benar-benar matang. Masak kembali menggunakan api sedang cenderung kecil selama 5 menit dan tutup ya.
Nah, setelah benar-benar matang, keluarkan dari teflon. Boleh ditaburi menggunakan keju cheddar atau keju parut. Siap dihidangkan. Ini sangat enak sekali karena sudah diberikan topping keju dan dimasaknya juga hanya menggunakan teflon ya. Nah, masuklah kita pada resep yang keenam, cemilan pisang gula merah. 4 buah pisang barangan atau pisang Cavendish yang jelas benar-benar matang, 170 gram gula merah, 2 sendok makan tepung maizena, 65 ml santan instan, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh dari garam, 50 ml air, 600 ml air lagi, 1 bungkus agar-agar atau 6,5 gram. Kemudian kita kupas kulit pisang atau pisang Ambon juga boleh ya. Di sini saya iris tipis-tipis. Boleh menyerong atau lurus aja juga boleh, terserah. Kemudian masukkan ke dalam wadah seperti ini. Sisihkan ya. Selanjutnya kita mengiris-iris gula merah hingga benar-benar halus. Atau iris kasar juga boleh, tidak mengapa. Siapkan juga 1 lembar daun pandan, kita simpulkan. Masukkan santan instan sebanyak 1 bungkus atau 65 ml. Kemudian kita masukkan air, kita aduk rata. Kita masukkan ke dalam panci gula merah, gula putih, air, santan, garam, bubuk agar-agar. Aduk rata. Nah, di sini baiknya benar-benar rata ya, agar gulanya juga sudah larut. Kemudian kita masukkan dari daun pandan. Jika tidak menggunakan daun pandan juga boleh. Masak hingga benar-benar mendidih seperti ini. Lalu saring. Nah, tujuannya agar adonan kita ini benar-benar bersih ya. Kemudian kita masukkan adonan tadi ke dalam panci yang lain. Kita masukkan juga pisang yang sebelumnya telah kita iris-iris. Aduk rata. Siapkan tepung maizena. Kita masukkan sedikit air. Aduk rata hingga benar-benar larut. Pada saat adonan kita mendidih, gula merah ya dan pisang tadi sudah mendidih, itu kita masukkan cairan dari tepung maizena. Langsung aduk. Nah, seperti ini. Kemudian setelah benar-benar mendidih, matikan api, tuang ke dalam loyang. Nah, nanti jika sudah dimasukkan ke dalam loyang, dinginkan, dan jika sudah benar-benar set, baru keluarkan dari loyang dan siap disajikan. Sebelumnya dipotong-potong terlebih dahulu ya. Hidangan ini sangat cocok sekali jika ada tamu atau acara-acara di rumah, atau dinikmati bersama keluarga juga boleh. Nah, kelihatannya seger banget karena kenapa? Ada gula merahnya, ada pisangnya. Masuklah kita pada resep yang ketujuh, kue talam pisang gula merah.
Siapkan santan instan sebanyak 4 bungkus masing-masing 65 ml. Masukkan ke dalam wadah. Nah, di sini juga bisa menggunakan santan yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Di sini kita menggunakan air sebanyak 300 ml air. Atau santan yang kita gunakan totalnya 550 ml ya. Kemudian siapkan 180 gram gula merah. Di sini sudah saya iris. 30 gram gula pasir atau gula putih, masukkan ke dalam panci. Setengah sendok teh garam. Kemudian saya masukkan juga bersama santan tadi. Aduk hingga benar-benar larut ya. Siapkan daun pandan sebanyak 1 lembar. Jika tidak punya daun pandan boleh juga di skip. Masukkan ke dalam panci, sisihkan ya. 150 gram pisang. Nah, di sini saya gunakan pisang, kalau di sini disebut pisang barangan atau pisang emas juga boleh ya, bebas. Kemudian saya haluskan di sini menggunakan parutan ya, menggunakan sendok garpu juga boleh, bebas ya, yang penting halus. Kemudian adonan santan dan gula merah tadi kita masak menggunakan api sedang hingga benar-benar mendidih. Kemudian saring pada panci yang berbeda sehingga benar-benar bersih ya. Ambil 200 gram tepung beras. Masukkan beberapa sendok sayur dari adonan dari gula merah ya, yang telah kita saring sebelumnya. Kita aduk, tujuannya agar tepung beras bersama bahan cair dapat menyatu. Nah, setelah benar-benar menyatu ya atau rata, baru kita masukkan pada panci atau kuali. Nah, di sini menggunakan api kecil saja ya. Nah, jika sudah agak panas, sudah tercampur rata, baru masukkan pisang yang telah kita haluskan sebelumnya. Aduk hingga benar-benar mengental ya. Nah, jika sudah mengental, siapkan cetakan seperti ini, bebas mau cetakan seperti apa. Siapkan minyak goreng untuk mengoleskan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan berbentuk lonceng ya. Siapkan kukusan yang benar-benar mendidih. Kita panaskan cetakan kurang lebih selama 5 menit. Lalu tuang dari adonan kita. Setelah cetakannya tadi benar-benar panas ya. Jangan lupa penutupnya kita tutup dengan menggunakan kain serbet selama 20 menit. Nah, setelah matang, keluarkan dari kukusan. Nanti jika sudah dingin baru dikeluarkan dari cetakan ya. Kue talam ini bisa dijual, boleh menggunakan snack box juga, atau dihidangkan bersama keluarga juga boleh ya. Sangat enak sekali karena sudah ada pisang dan gula merahnya. Kemudian kita masuk ke resep yang ke-8, bolu pisang merekah. Di sini menggunakan telur ya. Nah, siapkan 4 buah pisang yang matang, 2 telur, 90 ml minyak goreng, 2 sendok teh baking powder, 2 sendok teh baking soda, 260 ml air, 500 gram tepung terigu, 275 gram dari gula pasir, setengah sendok teh garam. Sebelumnya juga kita siapkan cetakan bolu kukus yang ada lubang-lubangnya, lalu kertas
cupcake atau bolu kukus harus cetakan yang berlubang ya. Ambil panci, masukkan gula pasir atau gula putih, kemudian masukkan air, aduk hingga gula larut bersama air. Masak menggunakan api sedang, tidak perlu mendidih, cukup gula dan air panas saja ya. Nah, setelah benar-benar larut dan hangat, angkat dan dinginkan. Ambil pisang. Di sini kita menggunakan pisang yang benar-benar matang. Di sini saya menggunakan pisang berangan ya. Pisang Ambon juga boleh, Cavendish juga boleh. Untuk memudahkan saya potong kecil-kecil karena ketika nanti dihaluskan lebih mudah ya. Kemudian kita haluskan menggunakan whisker atau boleh juga menggunakan sendok garpu. Pastikan adonan pisang ini sudah benar-benar halus. Nah, menggunakan blender juga boleh, tapi lebih enak kalau cukup menggunakan garpu atau whisker saja ya. Siapkan tepung terigu, masukkan baking powder sebanyak 2 sendok teh, masukkan juga baking soda sebanyak 2 sendok teh. Aduk rata menggunakan whisker. Diayak juga boleh ya. Nah, kemudian masukkan telur, sirup gula, dan pisang yang telah kita haluskan, aduk menggunakan whisker. Setelah benar-benar rata seperti ini, masukkan garam dan minyak goreng. Aduk rata kembali. Jika sudah benar-benar rata, masukkan ke dalam cetakan bolu kukus yang telah kita berikan kertas cupcake. Ini penuh ya. Siapkan kukusan yang airnya telah mendidih dan penutupnya menggunakan kain serbet. Masukkan adonan dan jangan terlalu padat ya. Beri jarak agar memberikan kesempatan dari uap di antara kue. Kukus selama kurang lebih 18 menit. Nah, cantik sekali kuenya, mengembang dengan bagus ya. Semuanya merekah. Boleh diangkat menggunakan cepitan seperti ini. Nah, jika sudah agak dingin, baru keluarkan dari cetakan. Atau masih hangat juga boleh ya. Oh iya, jangan lupa gunakan api besar ya. Lakukan hingga adonan habis. Nah, di proses memasak yang kedua juga hasilnya sangat bagus sekali ya dari bolu pisang merekah ini. Kalau kita lihat di sini sangat lembut ketika kita mengeluarkan dari cetakan. Nah, bolu pisang merekah ini sangat cocok jika kamu jadikan ide usaha atau ide bisnis, ide jualan, atau sebagai snack ketika sore-sore hari juga boleh ya. Apalagi diminum bersama coklat panas atau teh manis panas. Enak sekali. Selanjutnya yang ke-9 kita membuat bolu pisang ogura. Siapkan aluminium foil dan loyang 20 x 20 cm. Kemudian loyang tadi kita alasi tadi dengan aluminium foil seperti ini melipatnya ya, karena nanti kita akan memasaknya di
dalam oven menggunakan air. Lalu bagian dalamnya kita pasang atau kita letakkan kertas roti. Siapkan 2 buah pisang matang, 6 butir telur berukuran sedang, 100 gram gula pasir atau gula putih, 100 gram tepung terigu, 70 ml minyak goreng, 2 sendok teh jus lemon, setengah sendok teh garam. Kemudian pisahkan kuning telur dan putih telur. Siapkan chopper, jika tidak ada chopper menggunakan blender juga boleh. Masukkan pisang. Di sini saya gunakan pisang barangan. Masukkan minyak goreng. Jus lemon. Lalu di chopper hingga benar-benar halus. Nah, atau di blender juga boleh ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Aduk sebentar. Jika masih ada pisang yang belum benar-benar halus, ayak tepung terigu. Masukkan langsung ke dalam adonan pisang. Aduk menggunakan whisker hingga benar-benar rata. Kemudian masukkan kuning telur satu persatu. Aduk hingga rata. Ya. Nah, seperti ini. Jangan masukkan telur secara sekaligus atau sekali masuk 2 kuning telur juga boleh, ya. Kalau di sini saya menggunakannya atau memasukkannya masing-masing 2 butir telur hingga 3 kali tahapan ya. Pada wadah yang berbeda, masukkan putih telur, mixer kurang lebih selama 3 hingga 5 menit hingga dari putih telur ini mengembang. Ya, tapi di menit pertama masukkan gula putih. Kemudian di menit kedua masukkan lagi gula pasir atau gula putih. Jadi memasukkan gula ini tidak sekaligus, tetapi bertahap. Ya. Nah, jika sudah benar-benar kaku, ambil sebagian dari putih telur tadi yang sudah mengembang, masukkan sekitar 3 spatula, aduk bersama dengan adonan pisang dan kuning telur tadi. Jadi ceritanya kita memancing dulu adonan putih telur dan pisang tadi. Kemudian setelah benar-benar rata, barulah kita masukkan ke dalam putih telur secara keseluruhan. Kita aduk menggunakan spatula saja hingga keseluruhan adonan tercampur rata. Barulah kita masukkan dari jeruk lemon lagi dan garam. Ya, kita masukkan. Nah, jika sudah benar-benar rata, baru kita masukkan ke dalam loyang yang sebelumnya telah kita alasi menggunakan kertas roti ya. Kita hentak-hentakkan sebentar agar tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian bagian atasnya kita ratakan. Siapkan oven yang telah kita panaskan sebelumnya selama 10 menit. Kemudian kita masukkan dari loyang di dalam talam dan kita masukkan air juga. Airnya air panas ya, di suhu ovennya 150 derajat Celcius. Selama 55 menit menggunakan api atas bawah atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, kelihatannya bolu ogura ini sangat cantik sekali. Nah, jika sudah 55 menit, hati-hati karena ada air panas di dalamnya. Tapi jangan langsung keluarkan. Buka penutup oven. Bolu ini
atau cake ogura ini menyesuaikan dulu dengan suhu ruang. Jika sudah dingin, potong-potong dan siap disajikan. Sangat lembut sekali, namanya juga bolu ogura ya. Nah, kelihatan bolu pisang yang kamu buat ini atau yang kita buat ini sangat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Selamat mencoba ya. Dan terakhir kita membuat bolu pisang coklat tanpa mixer. Siapkan 250 gram dari pisang yang sudah benar-benar matang. Di sini saya menghaluskan menggunakan parutan atau menggunakan garpu juga boleh ya. Masukkan 2 butir telur, 5 sendok makan gula pasir. Aduk menggunakan whisker hingga benar-benar tercampur rata. Kemudian ayak tepung terigu sebanyak 5 sendok makan, 2 sendok makan coklat bubuk, 3/4 sendok teh baking soda, setengah sendok teh vanila bubuk. Lalu saya ayak, kemudian kita masukkan pisang yang telah kita haluskan sebelumnya. Lalu kita aduk menggunakan whisker atau sendok juga boleh, atau spatula juga boleh. Yang penting adonan ini benar-benar halus atau benar-benar rata ya. Kemudian masukkan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Kemudian aduk kembali. Nah, kelihatannya warnanya sangat cantik sekali. Sebelumnya siapkan juga dari loyang. Di sini saya oleskan menggunakan minyak goreng. Loyangnya berukuran 16 cm atau berdiameter 16 cm. Lalu masukkan ke dalam cetakan atau loyang. Hentak-hentakkan sebentar. Siapkan kukusan yang telah dipanaskan dan ditutup menggunakan kain serbet. Kukus selama 25 menit. Jika telah matang, coba lakukan tes tusuk. Jika tidak ada yang basah dari lidinya, boleh diangkat dan dinginkan, keluarkan dari cetakan dan potong-potong. Siap disajikan. Nah, kelihatannya bolu pisang coklat kita ini walaupun tidak menggunakan mixer, dia tetap lembut ya. Sangat enak sekali karena ada pisang dan coklatnya. Nah, itu dia 10 resep olahan pisang di channel YouTube Mejayansa. Mudah bukan membuatnya? Dicoba di rumah ya. Alangkah berbahagianya jika teman-teman dapat menekan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oh iya, jangan lupa tulis di kolom komentar resep mana nih kira-kira yang sangat enak menurut kamu dan pengen kamu coba di rumah ya. Nah, tuliskan juga jika ada ide atau usulan yang ingin kita coba atau kita buat di channel YouTube Mejayansa ini, silahkan tulis di kolom komentar. Mana tahu nanti kita bisa buatkan atau kita praktekkan di video kita ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye YouTube.